Tapi bagaimana dengan azab azab Tuhan, azab Allah bagi orang yang mencelakai orang? Neng percaya nggak dengan Percaya? berarti kan kalau Neng melakukan bom bunuh diri, melukai orang itu akan kena azab juga. Ini bukan bom bunuh diri secara saya putus asa pingin mengakhiri hidup saya, bukan. Tetapi bom bunuh diri ini yang istilahnya istishadi ini adalah untuk menggapai ridha Allah dan mendapatkan keutamaan jihad fisabilillah. Ada juga orang yang dulunya dia merasa tidak paham agama, kemudian dia mendatangi sebuah pengajian, ikut ngaji di situ, baru ngaji 1 minggu, pulang ke rumah sudah berani menyesatkan orang tuanya. Jadi orang tuanya pergi tahlilan dibilang sesat, ayahnya istighasahan dibilang kafir. Bayangin, ayah sendiri berani dia tuduh kafir, ibu sendiri berani dia tuduh sesat. Karena apa? Karena fenomena salah hijrah, fenomena salah pengajian. Ada yang dia dulu merasa bahwa dia tidak ngerti agama, dia merasa bahwa dia ini orang bejat gitu ya, dia ini orang nakal luar biasa. Kemudian dia masuk ke sebuah pengajian, ngajinya dari mulai awal dia mengaji sudah 2 bulan mengaji, yang dibahas jihad, sehingga akhirnya ya dia salah paham terhadap makna jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Malimudo di mana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki. Yang belum ketemu jodoh, semoga segera ketemu jodohnya. Dan tidak lupa kita selalu berdoa untuk negara kita ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siapapun yang ingin merusak negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, ini saya hanya ingin sekedar ngajak ngobrol ya. Saya hanya sekedar ingin ngajak cerita, cuma ini tidak ada kopinya gitu ya. Tidak ada kopinya. Mungkin besok ada kopinya lah. Gini, sebagian daripada saudara-saudara kita, ada yang mungkin dulunya itu ya dia beragama Islam, tapi dia tidak memahami bagaimana ajaran Islam. Ada juga yang mungkin dulunya dia merasa jauh dari Allah, kemudian dia ingin hijrah nih, ingin memperbaiki diri gitu, ingin lebih mengenal bagaimana ajaran Islam, ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian terjadi satu fenomena yang saya sebut dengan fenomena salah hijrah ya. Jadi dulunya dia tidak mengerti agama sama sekali, kemudian setelah dia mencari sebuah pengajian, ada yang baru mengaji 1 bulan, kemudian tiba-tiba dia sudah mendapat legalitas, mendapat izin untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran ya, na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah daripada hal-hal yang demikian ya. Bacaan Qurannya masih belepotan lah bahasa Medannya, tapi kemudian dia sudah mendapatkan izin untuk memahami atau mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Quran terjemahan. Innalillah.
Ada juga orang yang dulunya dia merasa tidak paham agama, kemudian dia mendatangi sebuah pengajian, ikut ngaji di situ, baru ngaji 1 minggu, pulang ke rumah sudah berani menyesatkan orang tuanya. Jadi orang tuanya pergi tahlilan dibilang sesat, ayahnya istighasahan dibilang kafir. Bayangin, ayah sendiri berani dia tuduh kafir, ibu sendiri berani dia tuduh sesat. Karena apa? Karena fenomena salah hijrah, fenomena salah pengajian. Ada yang dia dulu merasa bahwa dia tidak ngerti agama, dia merasa bahwa dia ini orang bejat gitu ya, dia ini orang nakal luar biasa. Kemudian dia masuk ke sebuah pengajian, ngajinya dari mulai awal dia mengaji sudah 2 bulan mengaji, yang dibahas jihad, sehingga akhirnya ya dia salah paham terhadap makna jihad. Ada yang memahami bahwa jihad itu ya dulu nih aku nakal kali, dulu nih aku bandit gitu, aku pengen masuk surga, aku bom bunuh diri aja lah gitu. Ya, karena apa? Karena salah di dalam memahami makna jihad. Ada yang aku ini dulu bandit kali, aku ini nakal kali. Dia ingin memerangi pemerintah. Ya, jadi sampai ada kemarin kejadian itu di Siantar, ada seseorang itu pengen nabrak polisi. Ya, akhirnya karena pengen nabrak polisi, info yang saya dengar polisinya mengelak, kemudian dia sudah tancap gas gitu, akhirnya nabrak kantor polisi, ya nabrak ruang SPKT-nya. Ini akibat apa? Akibat salah hijrah, akibat salah pengajian. Maka hal-hal seperti ini saya mengingatkan ya kepada diri saya secara pribadi dan kepada sahabat-sahabat sekalian. Jangan sampai kemudian kita punya teman, kita punya saudara yang dulunya mungkin dia bandit, nakal dan lain sebagainya, dia pengen berubah ya, kemudian kita biarkan begitu saja. Sehingga akhirnya dia masuk ke pengajian yang salah seperti yang saya katakan tadi. Ada yang baru ngaji sudah mentafsirkan Al-Quran, ada yang baru ngaji sudah mudah menuduh orang lain kafir, sesat, bid'ah dan lain sebagainya. Ada yang baru mengaji karena terus-terusan bahas jihad dan lain sebagainya, akhirnya salah di dalam memaknai makna jihad. Jadi ternyata kelakuan seseorang itu tergantung dari ilmu yang dia punya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu seseorang itu adalah dasar dari perbuatan dia. Ya, adalah pokok dari amal dia. Nah, bagaimana ilmunya, begitu jugalah amalnya. Bagaimana pengetahuannya, begitu jugalah perbuatannya. Jika dia salah dalam memahami agama, maka dia akan salah dalam bertindak. Tetapi jika dia benar dalam memahami agama, maka dia akan benar di dalam bertindak. Maka saya menghimbau kita semua agar kita bisa memilih dan memilah. Ya, pengajian atau sekarang bisa ngaji di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya. Kita bisa memilih dan memilah ya, bagaimana pengajian yang sebenarnya, yang mengajarkan bagaimana ajaran Rasulullah, yang mengajarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ikut ngaji, ya sebelum berangkat ngaji senyum-senyum, sampai ke pengajian, keluar dari pengajian marah-marah ya, itu bukan majelis ta'lim, itu dia salah pilih pengajian. Ilmu itu huruf tengahnya itu adalah huruf lam. Makna lam di sini kata ulama adalah latif, adalah lembut, tenang. Maka orang yang ikut majelis taklim, punya ilmu, biasanya dia memiliki
sifat tenang, memiliki sifat lembut. Karena apa? Karena ilmu yang dia punya. Ya. Jadi inilah ngobrol-ngobrol kita ya terhadap fenomena salah hijrah kali ini, fenomena salah pengajian hari ini. Terakhir, Malimudo ingin sampaikan pernyataan para ulama, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad atau mata rantai keagamaan. Jadi sanad itu seseorang yang mengajarkan ilmu agama, dia dulu mendapatkan ilmu itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Rasulullah, dan itu bersambung. Ya. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Laulal isnad, jikalau seseorang tidak punya sanad, tidak punya mata rantai keagamaan, laqala man syaa ma syaa, maka siapapun bebas. Jadi orang akan berbicara tentang agama sesuka hatinya. Carilah seorang guru, carilah seorang ustaz, seorang muallim, ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dia memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Carilah seorang ustaz, seorang ulama, seorang syekh yang mengajarkan kepada kita ketenangan, akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian ngobrol-ngobrol kita, ya. Ngobrol kita ini ngobrol gitu ya. Saya tidak bilang ini ngaji, saya tidak bilang ini ceramah. Ya, ini ngobrol sajalah gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.